Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, Pak Sep, Ya. apa kabar hari ini? Kabar baik Bapak, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Iya, betul. Alhamdulillah di suasana yang pandemi, tapi kita masih diberikan kesehatan ya. Iya, Alhamdulillah. alhamdulillah Pak. Ngomong-ngomong ada apa nih Pak? Bisa saya bantu? Ya ini Pak, gini, saya sekarang ke Bapak ingin apa ya? Ingin punya solusi Bapak. Punya Punya solusi. solusi, Oke. punya apa? Ide atau apa saja ya Pak ya, yang bisa atau dapat membuat setiap pembelajaran saya di kelas itu bisa diterima dengan baik oleh anak didik kita Pak. Gitu. Setiap pembelajaran Ya. bisa diterima dengan baik ya? Iya. Bisa diterima dengan baik-baik. Jadi kesempatan kali ini berarti Pak Asep ingin mencoba mencari solusi ya? Mencari solusi untuk pembelajaran. Jadi supaya pembelajarannya bisa diterima oleh semua murid gitu ya. Lebih kurang seperti itu Iya. ya tujuannya. Baik Pak Asep, kita akan mencoba mencari penyelesaian di sini ya Pak Asep ya. Dalam waktu sekitar 20 menit atau 30 menit kita usahakan dalam 20 menit 30 menit ini kita bisa mendapatkan solusi dari apa yang Bapak cari ya. Mudah-mudahan ya. Iya betul. Pertama-tama mungkin saya ingin tanyakan biasanya Pak Asep pembelajaran seperti apa kalau di sehari-hari ini? Seperti biasa ya, sehari-hari saya mengajar di sekarang kelas 5 Bapak. Kelas saya 5 ya? mengajar. Kelas 5. Jadi dulu sebelum ini ya Pak ya, ini saya punya kendala itu sebelum daring. Oh, sebelum daring ya? Oke. Saya mau coba itu karena sampai sekarang saya belum mendapat gitu ya, apa solusi yang terbaik gitu yang bisa dilaksanakan pada waktu pembelajaran tatap muka. Tapi begini Bapak, mungkin yang paling masalah saya yang paling susah ini, saya itu punya apa ya? Jadi si anak ini kan berbeda karakternya Bapak ya, karakter dari 30 siswa itu kan kita ketemu dengan 30 karakter juga ya Bapak ya, seperti itu. Tapi ada yang menjanggal, yang sulit saya temukan solusinya, yaitu tentang sikap ya Bapak ya, sikap dan perilaku. Yang menurut saya itu sikap dan perilaku itu sangat mengganggu pada pembelajaran yang saya kerjakan atau laksanakan pada waktu itu. Sikap dan perilaku siswa yang iya seperti itu ya. Jadi ada sikap dan perilaku siswa di beberapa orang mungkin ya Pak ya? Iya, tidak semua ya. Pasti jadi ada beberapa orang yang sikap dan perilakunya selalu mengganggu dalam kegiatan pembelajaran. Mengganggunya seperti apa ya Pak? Oh ya, seperti kalau kita sedang menerangkan atau ini, itu suka ngobrol atau ke anak yang lain itu mengganggu gitu ya, mengganggu yang lain, konsentrasi yang lain itu jadi terganggu sama anak itu. Seperti itu Bapak. Betul. Selama ini biasanya apa yang Pak Asep lakukan untuk menghadapi yang seperti ini? Paling selama ini saya cuman bisa menasihati ya Pak ya, atau melarangnya dengan dengan kalimat lisan saja. Tapi itu juga kadang-kadang si anak mulai bisa menurut, tapi sebentar saja. Jadi hanya satu saat saja. Susah gitu. Jadi dinasehati sih sebetulnya sudah ya. Sudah dinasehati, selalu dinasehati, tetapi masih berulang lagi. Jadi masalahnya berulang-ulang. Ini anaknya yang sama berarti ya? Ya, anak yang sama. Jadi anak yang sama selalu seperti itu. Oke. Agak susah itu anak yang itu beda dari yang lain gitu ya. Yang lain sudah bisa nurut kalau dibilangin, tapi yang ini agak susah gitu. Karakternya beda gitu. Memang beda ya. Yang lain gitu. Apalagi yang pernah Bapak coba untuk memperbaiki sikap anak ini? Ya. Mungkin baru itu, tapi mungkin kedepannya mungkin saya punya ini bikin sebuah peraturan atau gimana ya Pak ya? Peraturan ini ya. Mungkin peraturan atau apa namanya? Supaya si anak itu bisa berubah lah dengan peraturan itu bisa seperti itu. Kira-kira Bapak nih kalau menghadapi
situasi yang seperti ini, ada nggak keunggulan Bapak gitu misalkan, kekuatan Bapak supaya si anak ini bisa ditanggulangi permasalahannya gitu. Bapak punya apa ya, yang bisa dijadikan unggulan gitu lah oleh Bapak nih, dari Bapak sendiri nih. Oh, dari saya Dari sendiri Bapak ya, sendiri bukan ya. dari aturan Bukan dari aturan, bukan dari apa-apa. Bapak bisa apa gitu untuk ini gitu. Mungkin lebih fokus lagi sama Fokus anak gitu ya, lebih fokus lagi, lebih diperhatikan lagi mungkin seperti itu. Terus aja kita berusaha mungkin seperti itu, supaya anak itu ada perubahan lah gitu, seperti itu ya. Mungkin Komunikasi sudah berjalan dengan anaknya? Pernah dicoba ngobrol gitu? Oh, pernah dicoba langsung sama dia gitu, anaknya. Itu sering dicoba. Malahan bukan di pelajaran saya gitu, jadi mengikuti ke pelajaran-pelajaran yang lain gitu, atau bidang-bidang yang lain, tetap si anak itu seperti itu gitu. Saya tanyain ke yang guru yang lain itu bidang sama seperti itu kelakuannya. Tapi sudah diajak ngobrol secara pribadi ya Pak ya? Sudah diajak ngobrol secara pribadi. Sudah ditemukan Pak masalahnya kira-kira kenapa anaknya suka ngobrol? Atau suka mengganggu temannya? Sudah pernah dicoba dicari tahu? Makanya itu ya, mungkin saya kekurangannya itu satu ya, kurang mencari tahu itu masalahnya apa sih anak itu, baik di internal atau eksternalnya, dari dalam atau luarnya, saya belum kurang mengetahui gitu. Kurang mengetahui ya. Jadi kurang mencari tahu dulu ya, kira-kira kenapa ya? Oke. Jadi kita fokus tadi ya ke anak ya berarti ya. Kita fokus ke anaknya, kemudian coba mencari tahu berarti Bapak ya? Jadi mencari tahu, dicoba mencari tahu apa penyebab dari permasalahan anak ini ya. Karena mungkin itu juga Pak yang bisa menjadi masalah kita, yang kita nggak tahu mungkin ya. Mungkin Bapak harus betul tuh itu mencari tahu, itu sudah sangat tepat nih. Ini harus mencari tahu ke anaknya. Ke siapa lagi nih kira-kira Bapak bisa mencari tahu selain ke anaknya? Mungkin ke teman-teman yang lain bisa ditanyakan juga, teman sekelasnya, sepermain dia di luar juga bisa seperti itu. Ada lagi mungkin selain temannya? Orang tuanya, orang tua bisa diajak berkomunikasi dengan kita, mungkin apa saja sih perbuatan atau kelakuan seperti apa saja yang biasa dilakukan baik di rumah gitu. Jadi konsultasi juga. Konsultasi mungkin penting gitu ya. Konsultasi jadi penting ya. Oke. Mungkin itu salah satu cara ya yang bisa Bapak lakukan. Ini kelihatannya sih sebetulnya sudah ada apa ya? Sudah ada pemecahannya sebetulnya Pak dari apa yang Bapak bilang. Kalau bisa saya simpulkan berarti Bapak rencananya ini akan fokus nih kepada anak yang bermasalah ini. Kemudian Bapak juga akan mencari tahu nih apa penyebabnya. Bapak juga mungkin akan ke temannya, mencari tahu juga ke temannya ya, dan konsultasi juga dengan orang tua. Itu sudah bagus Pak. Itu bisa dilakukan dan sangat mungkin untuk dilakukan, apalagi di pembelajaran yang tatap muka ya. Apa yang akan Bapak lakukan ke orang tua? Misalnya ke orang tuanya, berkomunikasi orang tuanya dengan cara apa Bapak kira-kira? Mungkin kita buat perjanjian, atau mungkin saya langsung mengunjungi ke rumahnya. Saya bisa mungkin tanyakan bagaimana keseharian dia gitu ya, kunjungan ke rumah, keseharian dia gimana, terus bagaimana orang tua itu melakukan memberikan arahan seperti apa gitu, seperti itulah kebiasaan seperti apa ya, kebiasaannya seperti apa gitu di rumah. Apakah sama dengan yang di sekolah gitu. Ini juga bagus nih, jadi harus dikunjungi berarti ya, kita harus kunjungi ke rumah. Itu juga ini solusi yang luar biasa ya kan begini Pak, atau mungkin orang tuanya bisa langsung kan, orang tua lebih bisa dituruti lah di dalam rumah gitu. Jangan seperti itu, atau kalau di sekolah bantuan seperti itu bisa juga Pak gitu. Jadi cara komunikasinya bisa kita kunjungi orang tuanya ke rumah ya, bisa seperti supaya orang tua juga tahu bagaimana sikap dan perilaku si anak itu selama pembelajaran di sekolah gitu. Menurut Bapak ini seberapa penting sebetulnya sikap dan perilaku anak ini diperbaiki?
ini sangat penting menurut saya. Karena apa? Karena sikap ini sangat mempengaruhi. Sangat mempengaruhi baik kepada kita ya, juga kepada si anak itu sendiri gitu. Pada kita kan kita ini sangat mengganggu, kita sedang mengajar, mungkin kan si anak itu bisa mengurangi waktu gitu ya, mengurangi waktu kita sedang mengajar, kita harus fokus sama yang Fokus si anak. sama yang anak ini ya. Jadi Iya. memang sangat penting sekali Sangat ya penting untuk diperbaiki ya. iya. Untuk kemajuan juga Untuk kemajuan dia dirinya. iya. Oke. Ini memang sangat luar biasa Pak Asep. Jadi sikap dan perilaku ini sebetulnya memang hampir di setiap kelas ya terjadi gitu. Jadi memang banyak sekali hal yang kadang-kadang kita lupa gitu ya. Jadi kita kadang lupa. Jadi 1 kali, 2 kali gitu kan seperti itu kita laksanakan ya. Tapi memang ada mungkin hal-hal yang harus dilaksanakan lebih fokus lagi. Ini Pak Asep sepertinya sudah cukup banyak nih. Tadi ada peraturan nih Pak Asep. Sepertinya peraturan seperti apa nih yang kita Jadi bisa gini ya, lakukan? bagus Pak. Seperti apa ya? Kita memulai suatu pelajaran, kita sebelum memulainya kita membuat suatu kesepakatan. Mungkin Bapak ya kesepakatan harus seperti apa dalam 2 jam ya, dalam 2 jam ini yang harus kalian lakukan, dan si anak itu harus ikut menentukan kesepakatan yang kita akan buat seperti itu supaya dia tidak tertekan ya Pak, betul kan ya Pak? Supaya tidak tertekan kalau diberi kesempatan mereka juga ikut membuat sebuah kesepakatan atau aturan gitu. Bisa Ini sangat luar biasa Pak, kesepakatan kelas berarti ya. Ya, kesepakatan kurang kelas. lebih ada kesepakatan kelas dan murid ikut terlibat gitu Pak Asep ya. Terlibat untuk membuatnya. Murid ikut terlibat boleh. Kenapa nih murid harus terlibat? Iya, tadi saya sudah bilang supaya dia tidak mempunyai tekanan kalau Jadi fokusnya melanggar peraturan itu, ya, karena dia juga yang buat gitu kan, ikut membuat ya. Jadi ikut membuat aturan, jadi dia pasti bertanggung jawab Bertanggung jawab. gitu ya Mas Arya. Ya, betul. Iya betul ini luar biasa sekali nih. Jadi ada kesepakatan kelas ya yang Ya, bisa kesepakatan dibuat supaya bisa diikuti oleh semua siswa. Semua, ya. Oke, dan termasuk yang gitu semua ya. Ini juga luar biasa nih Pak Asep. Jadi kalau bisa saya simpulkan berarti Pak Asep ini sudah ada beberapa nih ya. Ada fokusnya ke anak, kemudian ada bagaimana mencari tahunya juga. Pak Asep juga sudah siap dengan cara berkomunikasinya dengan orang tua, itu sangat luar biasa. Terus ini memang sangat penting untuk diperbaiki. Terus kemudian ini kesepakatan kelas nih Pak Asep nih, bagus sekali nih kesepakatan kelas ini. Apakah kesepakatan kelasnya dibuat di awal atau bagaimana nih? Ya. Jadi setiap kesepakatan kelas itu sebelum pembelajaran harus jadi setiap hari buat dan itu mungkin bisa berbeda-beda ya kesepakatan tiap hari ini dan besok pasti akan tidak sama pasti berbeda-beda gitu. Oke, jadi peraturan setiap hari ya. Setiap hari tidak akan menyita waktu banyak untuk membuat peraturan yang seperti itu. Yang banyak-banyak lah, yang penting fokus sama yang anak tadi. Iya, fokus seperti itu. Iya, betul. Ini luar biasa sekali nih. Jadi ada kesepakatan kelas yang diusahakan supaya bisa membantu mungkinnya nantinya ya Pak ya. Oke, ini sangat luar biasa. Jadi di masalah pembelajaran yang bisa diterima ini sebetulnya yang jadi masalah itu adalah sikap dan perilaku anak ya tadi yang sangat mengganggu di pembelajaran. Dan Pak Asep sudah tadi apa aja ya? Pak Asep fokus apalagi tadi? Fokus komunikasi menanyakan langsung sama apa yang terjadi di keluarga sama temannya juga bisa. Iya. Itu iya betul. Dan yang terakhir mungkin tadi ya kesepakatan kelas yang perlu di. Oke. Ini luar biasa sekali Pak Asep. Kira-kira kapan ini akan mulai dilaksanakan? Ya. Mencari tahu kegiatan seperti ini nih akan dilaksanakannya mulai kapan? Mungkin secepatnya Bapak, karena ini sangat mengganggu ya Pak ya. Jadi secepatnya lebih cepat lebih baik. Lebih baik ya. Ada waktu tertentu misalkan 1 minggu ke depan atau mulai besok atau mulai lusa gitu? Mulai besok kayaknya. Mulai besok saya langsung berkomunikasi. Mulai besok jadi bisa langsung dilaksanakan ya. Oke. Jadi Pak Asep sudah punya rencana sebenarnya ya, sudah punya rencana untuk memperbaiki pembelajaran sebetulnya Pak Asep ya. Jadi mulai besok akan dilaksanakan ya. Oke. Akan dilaksanakannya besok. Oke, kira-kira Pak Asep apa ya? Siapa nih
Pak Asep mau meminta bantuan siapa gitu ke rekan untuk memastikan bahwa ini bisa berjalan dengan baik gitu. Jadi supaya rencana ini bisa diingatkan gitu sama teman kita. Karena kadang-kadang kan suka lupa ya Mas ya. Biasanya kita suka lupa sudah melaksanakan lupa lagi gitu. Nah kira-kira siapa nih rekan yang bisa diajak kerjasama nih? Baik, mungkin ada satu orang rekan dia lebih tahu wilayah di sini juga, lebih lama juga di sini. Itu namanya Bu Elis. Mungkin saya akan cari minta bantuan beliau untuk jadi Bu Elis ini bagus di wilayah ya. Bagus di wilayah, tahu gitu sama keluarga anak-anak, banyak tahu lah ya. Mungkin dia bisa membantu saya. Jadi banyak kenal orang. Banyak kenal ya. Betul. Ini bisa dijadikan teman yang baik Pak. Bu Elis ini bisa diajak kerjasama. Sepertinya kalau dia mengenal wilayah dengan baik, Bapak juga bisa terbantu ya. Betul. Dengan wilayah terbaik. Oke. Jadi rencananya apa yang Bapak lakukan ini sebenarnya akan dilakukan mulai besok ya Pak. Besok. Dengan meminta bantuan ke Bu Elis ya, dengan wilayahnya kan dia punya kekuatannya dikenal banyak orang gitu ya. Bagus Pak, ini memilih rekan itu memang harus seperti ini Pak kalau memilih rekan. Jadi kita lihat apa keunggulannya supaya kita bisa dibantu juga nih dengan rencana-rencana yang apa yang kita lakukan. Baik, kira-kira nih kita sudah menceritakan waktunya juga, temannya juga, oke. Bagaimana nih Pak rencana Bapak untuk memastikan bahwa ini bisa berhasil? Memastikan ya, supaya ini bisa berjalan lah minimal sesuai dengan yang direncanakan ya. Bapak membuat apa gitu untuk membuat apa ya? Gampangnya mungkin gini Pak. Ini kan Bapak sudah punya rencana ya. Nah, supaya rencananya berjalan dengan lancar, kira-kira apa yang perlu dilakukan lagi? Mungkin saya akan berdiskusi dulu sama Bu Elis. Diskusi yang saya kan tadi minta bantuan sama Bu Elis bagaimana masalah saya ini bisa berjalan dengan baik gitu ya. Bagaimana caranya, apakah dia sudah siap membantu saya seperti itu kan ya Pak ya. Jadi persiapanlah yang diperlukan ya. Oke. Baik, luar biasa sekali ini Pak Asep. Sebetulnya apa yang Pak Asep cari sebetulnya ini kan sudah ada ya Pak Asep ya di obrolan kita nih. Menurut Pak Asep ini sudah cukup untuk dijadikan solusi untuk saat ini? Nah, untuk saya ini kayaknya cukup Pak. Sudah cukup ya? Itu yang paling penting kan yang terakhir itu ya. Kesepakatan itu kayaknya yang bisa langsung di kelas ya. Anak lebih terserap lah. Lebih terserapnya dulu ya. Bagus. Sepertinya iya nih, apa yang Bapak cari sudah ada solusinya. Ternyata Bapak yang membuat solusi juga nih. Ya, jadi solusinya sebetulnya ada di Bapak juga nih Pak. Ya, kalau menurut Bapak nih, kira-kira solusinya sudah dapat untuk masalah ini? Insya Allah sudah dapat ya. Jadi mudah-mudahan Bapak bisa cepatnya melaksanakan ini Pak. Karena memang ini harus lebih cepat dilaksanakan supaya pembelajaran selanjutnya akan lebih enak gitu ya, lebih enak lagi. Iya betul. Terima kasih Bapak. Ini ada lagi mungkin yang bisa dibantu sama saya? Sepertinya atau sudah cukup ini? Mungkin untuk saat ini cukup ya. Yang oleh saya yang punya ya. Oke. Terima kasih. Kalau begitu saya merasa senang sekali Bapak bisa berdiskusi dengan saya. Saya bisa membantu Bapak juga. Mudah-mudahan Bapak terbantu dengan kegiatan ini. Pasti terbantu ya Pak ya. Mungkin itu saja untuk penyelesaian masalah di hari ini. Mungkin kalau Bapak ada masalah lain kita bisa saling diskusi lagi gitu ya. Atau mungkin juga saya yang punya masalah bisa kita memang seharusnya seperti itu ya Bapak ya. Kita menyiapkan sebuah pembelajaran supaya enak. Baik, terima kasih Pak Asep. Itu saja Sama-sama mungkin Pak ya. Sudah menyita waktu Pak Asep juga nih. Gak apa-apa ya Pak ya. Ya, mudah-mudahan apa yang Bapak harapkan dari kegiatan ini bisa tercapai. Kemudian apa yang Bapak rencanakan bisa tercapai. Terima kasih. Sama-sama Pak. Iya.